Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sulkoro Sensei bersama saya Abimanyu. Hari ini saya akan mengumumkan bahwa saya akan menunda terlebih dahulu kelanjutan pembacaan buku Distilasi Alkena karya Wiranagara karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa. Kebetulan tadi hasil sidang isbat menyatakan bahwa puasa akan kita jalani pada Ahad besok tanggal 3 April 2022. Saya akan membacakan buku yaitu Kitab Fadail Amal karya Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi. Di buku ini ada beberapa bab ya. Yang pasti ada fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah Quran, fadilah tablik. Kemudian ada fadilah Ramadan, hikayat sahabat, dan keruntuhan umat. Nah, tapi saya hanya akan fokus terhadap fadilah Ramadan karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Di bab fadilah Ramadan ini di awal bagian terdapat mukadimah, tapi mukadimah ini juga tidak akan saya bacakan. Dan sekadar informasi bahwa di buku Fadail Amal ini terdapat banyak sekali hadis dengan dimulai dalam bahasa Arab dan kemudian ada artinya. Saya tidak akan membacakan bahasa Arabnya, saya akan langsung masuk ke artinya saja. Bagian pertama, keutamaan Ramadan, hadis ke-1 dari Salman radhiyallahu anha meriwayatkan, pada hari terakhir bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah pada kami. Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang syarat dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Kami pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah akan mengkaruniakan balasan itu kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma, atau seteguk air, atau seisap susu. Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, 10 hari pertengahannya Allah memberikan keampunan, dan pada 10 hari yang terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskan dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu hendaklah
kalian membaca kalimat thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kita pasti memerlukannya, yaitu hendaklah kamu memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa memberi minum kepada orang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberikan minum dari telagaku, haud, yang sekali minum saja tidak akan merasa dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Nah, di sini ada penjelasan ya. Penjelasan, para ahli hadis telah membicarakan sebagian perawi hadis di atas. Tetapi hadis yang berkenaan dengan keutamaan amalan ini boleh diamalkan dan dipertimbangkan, terutama apabila kandungan hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, terutama mengenai besarnya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hari terakhir bulan Sya'ban, sehingga secara khusus beliau telah menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan sampai melalaikan bulan yang berkah ini walaupun hanya sedetik. Setelah memberi nasihat tersebut, juga setelah menerangkan seluruh keutamaan bulan Ramadan, secara khusus beliau juga telah menunjukkan kepada kita mengenai beberapa hal penting. Pertama, Lailatul Qadar, yang pada hakikatnya adalah satu malam yang sangat penting. Mengenai Lailatul Qadar ini akan diterangkan pada pasal yang lain secara khusus dalam risalah ini. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, pada bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan puasa di siang harinya sebagai amalan fardu dan menjadikan sholat tarawih di malam harinya sebagai amalan sunnah. Dari hadis ini jelas bahwa sholat tarawih itu dengan sendirinya diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan sunnah taraweh kepada dirinya, maksudnya adalah sebagai penguat dari perintah Allah tadi. Oleh karena itu, para imam mazhab sunnah wal jamaah sepakat bahwa sholat tarawih adalah amalan sunnah. Ditulis dalam kitab Burhan bahwa tidak ada seorang pun dari seluruh kaum muslimin yang mengingkari kesepakatan ini kecuali kaum Rawafidh atau Syiah. Ya. Maulana Syah Abdul Haq Dehlawi dalam kitabnya Ma Sabata bis Sunnah menulis dari beberapa buku fikih bahwa jika penduduk suatu kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemimpin Islam hendaknya memaksa mereka dengan kekuatan agar melaksanakannya. Di sini terdapat suatu hal penting yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu pada umumnya orang berpendapat cukup hanya selama 8 atau 10 hari saja mendengarkan Al-Quranul Karim di dalam sebuah masjid kemudian berhenti. Padahal kalau hal ini diperhatikan ternyata ada 2 sunnah yang berbeda. Pertama, membaca seluruh Al-Quran dan mendengarkan dalam sholat tarawih adalah sunnah yang tersendiri. Kedua, melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan penuh adalah sunnah yang terdiri sendiri. Jadi apabila kita melakukannya seperti tadi, berarti kita hanya mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Adapun bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun karena alasan yang lain sehingga sulit baginya untuk melaksanakan sholat tarawih di suatu tempat, maka sebaiknya ia membaca seluruh Al-Quran dalam beberapa hari sehingga perjalanan itu tidak mengurangi pembacaan Qurannya. Tetapi jika ada kesempatan baginya melaksanakan sholat tarawih di suatu tempat, maka hendaklah ia melaksanakannya. Dengan demikian pahala mendengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih tidak tertinggal dan urusan pekerjaan pun tidak terganggu. Setelah menyebutkan tentang puasa dan tarawih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan perhatian kepada kepentingan ibadah-ibadah fardu dan nafil, yaitu pahala bagi satu amalan nafil di bulan Ramadan sama dengan pahala mengerjakan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan pahala bagi satu amalan fardu di bulan Ramadan menyamai pahala melaksanakan 70 amalan fardu di bulan lain. Di sini penting sekali bahwa bagi kita untuk memikirkan ibadah-ibadah kita.
Berapa banyak perhatian kita terhadap pelaksanaan ibadah-ibadah fardu di bulan yang berkah ini, dan berapa banyak peningkatan serta penambahan dalam ilmu-ilmu nafil kita. Sebagai contoh, sikap kita terhadap amalan fardu pada saat ini, yaitu dalam sholat subuh. Biasanya setelah makan sahur kita tidur lagi, sehingga banyak di antara kita yang melakukan sholat subuh secara qadha, minimal sering tertinggal sholat subuh berjamaah. Seharusnya mensyukuri nikmat makan sahur itu dibuktikan dengan menunaikan kewajiban yang paling penting, tetapi malah kita abaikan dengan cara mengqadhanya ataupun kurang sempurna dalam mengerjakannya. Padahal ahli-ahli usul telah menetapkan mengenai kurang sempurnanya sholat yang dikerjakan tanpa berjamaah. Begitu juga pernyataan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat bahwa tidak sempurna sholat bagi orang yang tinggal berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Dalam kitab Mazahirul Haq, kita mendapati apabila seseorang tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak sholat berjamaah, maka dia tidak akan mendapat pahala sholat walaupun kewajibannya telah gugur. Begitupun mengenai sholat-sholat wajib lainnya, misalnya sholat maghrib. Kita sering meninggalkan berjamaah di masjid karena alasan berbuka puasa. Jangan ditanya mengenai takbiratul ula atau takbir pertama, bahkan sampai tertinggal rakaat pertama. Begitu juga sholat isya. Banyak orang yang melaksanakan sebelum waktunya dan menganggapnya sebagai pengganti kebaikan-kebaikan dalam sholat tarawih. Inilah keadaan sholat fardu kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Hanya karena ingin melaksanakan satu amalan fardu, kita telah menyia-nyiakan 3 amalan fardu lainnya. Kelalaian kita terhadap sholat fardu umumnya terjadi pada 3 waktu itu. Bahkan bukan hanya 3 waktu itu saja, kita dapat melihat sholat zuhur pun sering tertinggal berjamaah karena tidur siang. Juga sholat asar karena sibuk membeli dan mempersiapkan aneka macam makanan untuk berbuka puasa. Begitu juga tentang kewajiban-kewajiban lainnya. Hendaknya kita berpikir, berapakah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan yang berkah ini? Jika amalan yang fardu saja keadaannya seperti itu, maka bagaimana dengan yang sunnah? Kita sering meninggalkan sholat isyraq dan duha di bulan Ramadan karena tertidur. Begitupun sholat awabin, bagaimana mungkin dapat dilaksanakan? Sekarang sibuk berbuka dan sebentar kemudian sholat tarawih yang panjang. Waktu tahajud dipakai untuk makan sahur. Kapan lagi kita akan dengan leluasa melaksanakan amalan-amalan sunnah? Tetapi semua ini terjadi karena ketidakpedulian dan kemalasan kita untuk melaksanakannya. Jika engkau tidak mau, maka 1000 alasan akan engkau kemukakan. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendapatkan keleluasaan untuk mengamalkan semua itu dalam waktu-waktu mereka. Saya melihat guru saya, Maulana Khalil Ahmad, dalam berbagai Ramadan, walaupun dalam keadaan lemah dan tua, beliau membaca dan memperdengarkan 1/4 juz dalam sholat nawafil setelah maghrib. Setelah itu setengah jam untuk makan dan kebutuhan lainnya. Beliau meluangkan waktu 2/4 jam untuk melaksanakan sholat tarawih ketika tinggal di India dan 3 jam ketika tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah itu beliau tidur selama 2 atau 3 jam sesuai dengan musim pada saat itu. Sekali lagi dalam tahajud beliau membaca Al-Quran dan beliau makan sahur setengah jam sebelum subuh. Kemudian meneruskan bacaan Al-Quran dan wafizah atau wirid sampai subuh. Setelah waktu subuh tiba, beliau menunaikan sholat subuh dan terus berada dalam muraqabah sampai waktu isyraq. Setelah sholat isyraq, beliau beristirahat selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu sampai pukul 12.00 dan pada musim panas hingga pukul 13.00 beliau menulis kitabnya yaitu Bazlul Majhud dan menanggapi surat-surat yang ada serta membalasnya. Setelah itu beliau beristirahat sampai zuhur. Dari zuhur sampai asar beliau membaca Al-Quran dan dari asar sampai maghrib sibuk bertasbih dan bercakap-cakap dengan orang yang ada di situ. Setelah menyelesaikan penulisan kitab
bazlul majhud, beliau membaca Al-Quran pada sebagian waktu pagi serta membaca kitab-kitab agama, serta kebanyakan waktunya digunakan untuk mengulas kitab bazlul majhud dan waqfaul waqfa. Beginilah amalan beliau sehari-hari di bulan Ramadan yang tidak pernah ada perubahan. Amalan-amalan sunnahnya pun terus-menerus seperti ini, dan beliau selalu menjaga amalan nawafil tersebut di atas sepanjang tahun. Khusus pada bulan Ramadan, beliau meningkatkan jumlah rakaat solat-solat sunnahnya, dan beliau solat dengan rakaat yang lebih panjang. Itu dulu para pendengar, dimanapun kalian berada, opening ya, atau bagian pertama dari Fadilah Amal, karya dari Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Terus dukung channel kami dengan cara sukai, komentar, dan juga bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.